Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gue Daniel Wiguna dan rekan gue. Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa, segmen kita kali ini adalah paham, pantauan saham. Semakin paham, semakin Cuan. cuan. Nah, Cuan. ini Sobat Cuan, ini pasti udah pada cuan ya, gara-gara kemarin kan minggu lalu kan ini buka udah IPO nih. Kayaknya udah banyak nih ya yang ikut arahnya, Longsor, arah bro. berlipat-lipatnya gitu ya. Oh, masa longsor tadi udah arah loh, 25% loh. Longsor hari ini close-nya Waduh. 23, 3% atau 4% ya dari 20, dari arah kan. Itu Dari yang arah Kadif Pucuk pasti turun. pusing itu. Sakit kepala langsung ya, padahal kan orang pikirnya Minus bakal 20% berkali-kali berarti kan. lipat kan. Tapi ini Ya, mirip dengan yang gua kita udah bahas ya bro enggak ya, ya. berapa waktu Soalnya yang emang lalu. ya gua udah wanti-wanti buka ini kan market cap-nya gede kan. Market cap-nya gede, gajah berarti. Kalau gajah larinya berarti lamban gitu. Lu nggak bisa harap dia expect dia bisa arah 5-6 kali, nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya kapan sih lu terakhir kali lihat BCA arah, kapan terakhir kali lihat BRI Iya, arah kan tapi kan hampir nggak pernah gitu. masalah fraksi harganya kan beda bro, yang 1000-an sama yang 30 Nggak ada ribuan. nggak ada hubungannya sama fraksi harga, hubungannya market cap gitu. Kayak MTEK kan udah gede juga, kapan sih terakhir kali MTEK arah kan 1000-an juga kan, 2000-an juga kan. Terus saham-saham gede yang harganya 1000-2000-an market cap gede ya tetap susah arah gitu. Nggak ada hubungannya sama Gitu fraksi ya. harga sebenarnya. Lebih Jadi ke market ini cap-nya yang masalah penting gitu. market cap, berarti masalah bobotnya seperti apa. Tapi jangan sedih dulu ya, kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Karena seminggu aja belum ya si buka melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi kita hari ini mau membahas saham-saham yang akan red issue, yang nggak jauh beda dan nggak jauh beda serunya maksudnya ya, antara emiten-emiten yang baru IPO sama emiten-emiten yang mau red issue ini. Kita tahu ya nanti di bulan Agustus ini bakal ada BRI yang katanya mau red issue terbesar sepanjang sejarah. Efeknya nanti akan seperti apa, nanti kita bakal bahas nih bareng Bro Putra. Tapi ternyata ada emiten-emiten lain nih Sobat Cuan yang juga melancarkan aksi korporasinya dengan cara red issue gitu ya, untuk menarik minat dari para investor. Nah ini seperti apa ini kita ngelihatnya Bro? Red issue sebenarnya IPO ulang bro. IPO kedua gitu. Dia udah IPO, dia pengen IPO lagi gitu. IPO lagi. Iya. Itu sebenarnya sama aja ya dengan IPO ngumpulin dana dari publik gitu. Jadi dengan cara jual saham yang nerbitin saham baru gitu. Nah, jadi sebenarnya mirip-mirip gitu. Cuman kalau red issue udah melantai dulu baru bisa red issue gitu. Kalau IPO pertama kali gitu. Jadi red issue tuh IPO yang kedua, ketiga, keempat gitu. Berarti tujuannya kan sama dong ya, menghimpun sama dana juga dari ngumpulin publik, dana, dari iya. investor gitu. Iya, nyari duit sebenarnya sama gitu. Nah, ya, jadi tapi gimana nih? Nah, ini menariknya di market kita tuh biasanya sama-sama mau revisi itu ada kecenderungan ya. Investor tuh nganggap oh ini saham mau revisi harganya terbang gitu. Betul. Oh ini saham mau revisi harganya terbang gitu. Padahal belum tentu ada saham-saham yang revisi harganya longsor. Lihat aja BRI gitu. Longsor kan. Nah, ini dari gua nih ada ngasih beberapa tips saham-saham yang revisi yang bisa terbang atau yang longsor. Yang pertama yang itu dulu, bro. Yang terbang dulu apa yang longsor? Yang longsor dulu aja. Oh iya. Yang longsor itu kalau misalnya terlalu dana mau nyari red issue terlalu gede itu susah terpenuhi. Contohnya sebenarnya paling gampang BRI gitu, market cap-nya gede, dia mau nyari dana gede. Sedangkan uang di market nggak ada yang mampu nyerap. Siapa sih yang menyerap BRI gitu? Nggak ada yang mau nyerap BRI. Betul. Uang kan larinya ke Padahal kan dia big cap simpan. Kan? Padahal dia big Ya, cap loh itu bro. Karena gini. Kalau contohnya paling gampang reksadana punya 8% saham BRI. Mereka kalau nyerap tuh nanti tembus ke 10% kepemilikan BRI mereka. Sedangkan di peraturan OJK itu nggak boleh MI megang satu saham lebih dari 10% gitu. Betul. Ada aturan-aturannya gitu. Jadi ya misalnya dia udah gede, apalagi market cap-nya gede kan, banyak yang udah pegang, dia mau RI lagi susah. Jadi ujung-ujungnya mereka strategi gimana? Mereka jual saham, uang yang mereka jual ini, hasil penjualan ini, mereka baru buat tebus fresh issue gitu. Jadi harganya longsor dulu. Itu BRI dari 4.000-an kan, longsor ke 3.000-an. Nah, jadi dananya juga kegedean gitu. Mereka mau ngumpulin berapa puluh T itu kan. Kan bersaing sama Bukalapak, bersaing sama GoTo. Itu kan GoTo sama Bukalapak juga ngumpulin dana dari investor kan, ya bersaing. Ujung-ujungnya yang BRI nggak keserap gitu. Nah, jadi ini bisa kita bilang nggak sih kalau
dia mau red issue, tapi ternyata market cap-nya udah terlalu kegedean, most likely dia bakal longsor gitu maksudnya, atau gimana? Ya, kemungkinan besar bakal longsor, karena kalau sama market cap yang gede, artinya kan MI punya pegang saham lu kan, at least buat hedging kan, misalnya mereka pegang buat LQ atau buat hedging, karena market cap-nya gede, ya terpaksa dijual dulu, karena mereka nggak mampu nyerap lagi, gitu. Jadi kalau market cap gede, most likely bakal longsor dulu kalau di RI, gitu. Jadi dia bakal longsor dulu, baru nanti dia naik. Tapi seberapa longsornya ini bisa dipredik nggak nih, bro? Ya tergantung seberapa market cap makin gede, biasanya longsor makin gede juga. Dan biasanya naiknya pas habis isu. Hari pertama isu. Nah ini menarik juga nih, kalau Sobat Cuan perhatiin. Biasanya hari pertama, kita ngeliat momentumnya gitu ya. Ini biasa momentum doang ya gitu. Bisa hari pertama habis isu tuh biasanya naik. Misalnya saham, kenapa? Karena ada harga teoritis saham. Sebenarnya sama aja, tapi muncul perspektif, muncul kesan gitu, psikologisnya harga sahamnya jadi murah. Contohnya yang gampang, saham misalnya dari harga 5.000, dia isu di 100, nanti kan terdilusi kan balik misalnya ke 2.000-an. Nah, saham dari 5.000 balik ke 2.000 biasanya ada psikologis bahwa itu tiba-tiba jadi murah, jadi banyak HK arah. Tapi nggak bakal bertahan lama, bisa bertahan cuma 2 hari doang nih. Sobat Cuan bisa perhatiin saham-saham yang habis isu. Setelah kumdet itu hari pertama arah, hari kedua arah, biasanya hari kedua udah nggak gitu kuat arahnya. Hari ketiga biasanya udah ARB gitu. Oke. Kenapa? Karena hari ketiga itu market pasar tunainya udah dibuka, jadi kelihatan harganya kira-kira bakal kena berapa kan, banyak orang jual rights-nya di pasar tunai gitu. Ini gue jelasin singkat lah tentang rights issue lah. Jadi kalau selalu lu beli saham, misalnya lu beli saham A mau rights issue. Dia itu biasanya ada beberapa hal yang lu perlu perhatiin. Satu tuh harga rights issue, harga pelaksanaan rights issue. Lalu kedua tanggal kumdet. Dua itu yang lu perlu perhatiin. Sama ketiga kalau mau lebih jauh lagi, lu lihat dananya pakai buat apa, sama siapa yang masuk. Gitu. Nah, ini hal-hal penting buat tahu setelah rights issue naik atau enggak. Nah, jadi biasanya itu lu kalau misalnya lu beli saham A, dia mau rights issue 1:1, artinya lu satu saham lama dapat satu saham baru di tanggal 10. Nah, nanti di tanggal 11 tuh lu tuh udah kena harga teoritis. Nanti rights lu itu terbit 2-3 hari baru setelah kumdet gitu. Kenapa? Karena ada namanya T2 kita. Jadi ketika lu beli saham, sebenarnya lu belum punya itu saham, 2 hari lagi lu baru punya gitu. Oke. Jadi kena harga teoritis ya. Jadi kalau kita beli hari ini kayak yang lu bilang tadi, 2 hari kemudian baru kita punya sahamnya gitu ya. Waktu kita execute. Iya, gitu, karena bukan harga teoritis itu misalnya ini lu beli saham apa aja ya. Misalnya lu beli hari ini, lu belum dapat saham itu sebenarnya. 2 hari lagi lu baru punya saham itu. Iya, karena transaksi settlement-nya T+2 gitu. Jadi ketika lu beli harga kumdet, itu lu belum 2 hari lagi biasanya baru diterbitin rights issue lu gitu. Nah, rights issue ini tuh biasanya cuma bisa dijual di pasar tunai. Gitu. Jadi kalau misalnya lu dijual pasar tunai, artinya lu nggak bisa. Contohnya lah gini, misalnya kalau lu jual di pasar reguler kan penyelesaian T+2 kan. Nah, kalau di pasar tunai lu langsung cash T0 gitu. Jadi lu bayar pakai cash, lu terima cash, langsung settlement. Kenapa? Karena biasanya karena biasanya rights issue itu nggak lama, bisa cuma 7 minggu. Masa 7 minggu lu T2 lagi, telat dong, nanti susah ribet gitu. Jadi harus T0 di perdagangan cuma bisa di pasar tunai gitu. Nah, itu red issue-nya ya. Ngasih. Itu untuk execute red issue-nya harus di pasar tunai berarti kan? Bukan, untuk jual dan beli red issue-nya di perdagangan di pasar tunai. Kalau lu mau execute, lu harus email, atau lu misalnya ada beberapa aplikasi yang bisa pencet langsung. Tapi beberapa harus di email ke sekuritas lu. Beberapa yang sekuritas bego, sekuritas catat nggak bisa sama sekali lu execute. Loh, jadi udah udah ngambil red issue-nya tapi nggak bisa execute, gimana dong? Iya, makanya pasti rugi itu. Ada contohnya tuh, sebut saja lah yang takjub sekuritas itu, yang itu nggak bisa iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lu investor retail pusing, biasanya ya terpaksa jual di tunai gitu. Tapi ya, makanya gue selalu nggak sarankan buat
orang buka di sekuritas itu gue nggak pernah sarankan. Kenapa? Karena itu doang apa ribet, ada yang lain ribet nih? Ini dia. kayaknya banyak yang nggak tahu Setahu ini, gue bro. cuman dia, setahu gue cuman Oh iya, oke. itu Nggak bisa Aladin settle sekuritas ya lah sebut berarti saja ya? lah. Iya, Makanya itu kalau lu bayangin lu beli saham di harga 5.000, kena harga teoritis 2.500, Rex lu kagak bisa lu tebus, misalnya angus, artinya lu langsung rugi setengah duit lu. Iya, langsung rugi setengah. Iya, karena kena harga teoritis. Makanya harus lu either tebus atau jual di tunai gitu, supaya lu nggak rugi. Oke. Ini trik-trik yang harus dicatat sama Sobat Cuan ini, bro, karena kan banyak yang nggak tahu ya. Seputar reksisinya dulu sebelum gua bahas kira-kira reksisi apa yang bisa turun bisa naik gitu. Oke. Nah terus next lagi ya gua bahas yang bisa turun lagi itu biasanya kalau inbrank di harga tinggi. Ini contohnya misalnya saham A dia mau rex issue kan, dia rex issue nyerap saham B yang keafiliasi punya saham dia. Oke. Nanti biasanya tuh ada orang-orang ilegal gitu, manusia-manusia yang tidak amoral. Dia tuh bakal valuasiin saham B dia. Ini saham B ini punya milik gua kan. Gua valuasi tinggi-tinggi, bisa harganya cuma 200, divaluasiin sampai 1.000. Nah, terus dia inbrengin ke pasar, iya bisa kayak gitu. Dia inbrengin ke saham RI dia di harga 1.000. Jadi lu kalau nggak mau nebus di 1.000, lu terdilusi parah. Gitu. Ada yang model-modelnya kayak gitu. Itu bikin rugi investor aja. Ini tebus, biasa red issue di yang perusahaan gede apa ya? Di perusahaan kecil, perusahaan kaleng-kaleng. Oh gitu. Makanya lu harus misalnya ada inbrank gini, lo harus selalu perhatiin harganya di berapa sih? Wajar nggak sih? Kalau ini kan BRI kan termasuk inbrank kan, tapi sebenarnya harganya nggak gitu mahal, wajar. PBV-nya cuma 1 kali gitu. Jadi ya kalau PBV cuma 1 kali ya lu nggak bisa bilang terlalu mahal lah gitu. Biasanya ada yang sampai dibikin PBV-nya tinggi-tinggi, harganya berapa kali lipat harga wajar gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan pelaku pasar gitu. Dan uangnya juga buat apa gitu. Iya. Misal uangnya buat bayar utang. Iya, buat afiliasi. Biasa banget itu, iya. Gitu. Nah sekarang gua next aja yang kira-kira saham rex issue gimana sih yang bisa naik tinggi, yang bisa melesat tinggi. Yang bisa naik tinggi yang mana tuh? Iya, pertama yang paling pengaruhi kalau ada investor strategis. Misal rex issue ada investor gede yang mau masuk, sahamnya biasanya udah terbang duluan malah sebelum rex issue-nya. Habis rex issue malah bisa terbang lagi gitu. Contohnya ya misalnya Arto waktu itu dulu kan rex issue ada investor strategis mau masuk. Yang pertama kan Jerry Ang yang masuk kan, MAI kan. Lalu yang kedua GoTo masuk, lalu GIC masuk, semua pada masuk kan. Nah itu ketika ada investor strategis yang masuk, sahamnya kemungkinan masih lagi terbang. Dua ya kalau misalnya saham uangnya buat perkembangan bisnis bla 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 bla, kemungkinan terbang. Gitu. Kalau misalnya mereka biasanya rex issue itu misalnya sahamnya sepi gitu, misalnya sahamnya sepi, mereka ada kadang-kadang tuh sahamnya diramein dulu supaya rex issue bisa ditebus gitu. Supaya ada yang nembus rex issue-nya. Ada juga yang model-model kayak gitu. Jadi sahamnya dibuat liquid dulu, terus terbang, dinaikin pelan-pelan. Ada yang misalnya dulu lu harga sekarang 100. Mereka tuh mau rex issue di harga tinggi di 1.000. Nah, dinaikin lah ke sekitar 1.000 gitu. Banyak kejadian kayak gini kayak Zebra, MPPA kan dikabarkan rex issue mau tinggi ya, padahal sebenarnya cuma 50 ya. Dikabarkan bakal rex issue di harga tinggi, harganya ditarik makanya gitu. Jadi ketika rex issue di harga tinggi ada potensi saham harga wajar naik ke harga rex issue sebelum harga rex issue-nya gitu ya. Iya. Lalu ada juga yang model-modelnya sahamnya ditarik supaya rex issue-nya menarik gitu, supaya ada yang mau tebus. Misalnya harga sekarang 100, lu rex issue-nya di 150-an gak ada yang mau tebus kan? Atau misalnya harga serahkan 200, lu rex issue di 190, diskon 10% juga gak ada yang mau tebus. Nah, supaya ada yang tebus, ada oknum-oknum yang narik harga sahamnya dari 200 ke 1.000. Harga market sekarang 1.000, rex issue di 200. Ya lu tebus gitu. Sebenarnya enggak kalau lu nebeng opletnya sebelum rex issue juga enggak salah gitu, menarik juga. Lu lihat ini most likely dia pengen nyari dana di market. Oh, dia ada potensi buat ditarik dulu gitu, sahamnya ditarik. Ada potensi, ada bisa kayak gitu juga. Model-model kayak gitu yang rex issue bisa bikin naik. Nah ini gue next ya, kita langsung cash aja ya kan, banyak banget apa yang bakal rex issue ya, terutama bank-bank kecil tuh banyak banget yang hari ini terbang tinggi sama kemarin terbang tinggi itu Dinar baru karena perusahaan baru umumin rex issue dipercepat ya kayaknya.
sahamnya terbang. Biasanya tuh rule of thumb yang gue perhatiin di market, 1 bulan sebelum pelaksanaan rights issue tuh sahamnya terbang. Biasanya diumumkan udah jauh-jauh hari, 3 bulan, 2 bulan. Nah, misalnya sobat cuan pengen nampung, tapi nggak mau nunggu lama, masuk aja 1 bulanan, 3 mingguan, udah boleh masuk. Biasanya dia bakal naik sampai misalnya sebelum itu biasanya harganya bakal naik gitu. Jadi kalau sobat cuan nggak mau ikut rights issue-nya, udah pas kumdet dijual gitu. Biasanya udah naik duluan. Lumayan lu bisa dapat 50, 60, 100% dari harga lu beli sampai ketika ditarik waktu dekat kumdet banyak orang mau beli gitu. Ada potensi diangkat gitu. Lalu masih banyak lagi yang gue perhatiin nih mau rights issue, baca juga Bank Kapital mau rights issue. Ini bank-bank kecil kan mau rights issue kemungkinan banyak kan mau menuhin modal inti OJK ya, di mana harus 3T tahun depan, 2T tahun ini gitu. Jadi banyak banget bank kecil yang bakal rights issue. BANK mau rights issue, Baca, Binar, Amar, BGTG belum ngumumin tapi harus rights issue karena di bawah 2T. BNBA juga di bawah 2T, jadi most likely juga mau rights issue. Ini udah gue pasti lama banget. Ini Tapi ini berarti masih pada bisa ditampung nggak sih, bro? Atau udah telat nih? Karena kan beberapa infonya udah lama gitu kan? Ya kan banyak bank-bank yang belum ngumumin dia mau rights issue, bro. Ngerti nggak? Tapi most likely mereka harus rights issue karena mereka masih kurang dana. Iya. Harus gitu. 3 triliun kan minimal kan? Harus 2 triliun tahun ini, 3 triliun tahun depan. Iya. Oke. Berarti kalau tahun ini modal intinya mereka belum sampai 3 triliun, tahun depan mereka bakal rights issue lagi gitu dong? Iya. Misalnya hari ini juga tahun harus ini lanjut gitu sampai 2 terus triliun, ya. 3 itu harus tahun depan harus 3 gitu. Biasanya sih mereka sekalian langsung 3T gitu, nggak ribet. Iya. Kayak Tapi Bank kan ada Kapital yang tuh kayak ditawarkan tadi ya. langsung di atas 3T gitu. Tapi ada yang 2 kali, jarang lah ada yang 2 kali, terlalu ribet gitu. Iya. Paling Mending BBSI sekalian itu 2 kali gitu ya. Iya, mending sekali langsung kelar gitu. BBSI itu 2 kali kan. Kemarin udah revisi sekali, sekarang mau lagi sekali gitu. Tergantung keputusan perseroan juga gitu. Tapi ada beberapa kalau selalu bank dalam kelompok usaha juga, tapi kalau selalu bank dalam kelompok usaha lu nggak perlu menuhin 2T. Contohnya BBHI, Alobank itu kan kelompok usaha Bank Mega ya. Jadi dia 1T udah cukup, dia nggak perlu rights issue lagi gitu. Emang 1T kelihatannya harus rights issue lagi, padahal nggak usah lagi dia, nggak perlu rights issue lagi. Kenapa? Karena dia udah kelompok usaha Bank Mega, nggak UB Bank. Jadi karena dia punya induk yang sudah kuat, nggak perlu lagi rights issue sampai 3T. Itu kesalahan bank yang stand alone harus 3T gitu. Oke, berarti ini buat para sobat cuan kita ini harus banget ya, ini terkait dengan tema kita red issue hari ini, harus banget pantengin bank-bank mini yang bakal red issue ini kan, gitu ya bro ya. Tadi ada kayak yang lu bilang, ada Baca, ada Bank Dinar, ada BANK dan lain-lain. Pokoknya sobat cuan boleh melakukan riset sendiri secara fundamental, lihat modal inti mereka berapa, gitu ya. Dan pantengin. Lalu lihat baca-baca di pasar rumornya gimana, siapa yang mau masuk itu juga penting. Seperti gue bilang yang paling pertama itu siapa yang masuk gitu. Kalau dari kan yang mau red issue dan juga melakukan aksi korporasi nih, ngomongin tentang bank ini kan selain ada Bank Kapital ada Bank Ina juga tuh ya. Itu gimana tuh? Karena kalau kita lihat harganya udah naik berapa ratus % itu dari berapa bulan lalu. Itu itu most likely ditariknya ya gara-gara biar ditebus. Itu ditebus menarik resistnya gitu. Jadi ya dari 1.000 kalau nggak salah itu sekarang sampai 5.000 ditarik. Most likely dia bakal isu di harga di bawah kan. Nanti terdilusi, tapi kena harga teoritis turun. Nah, most likely itu yang masuk itu Salim kan berarti kan. Most likely dia yang masuk. Model-modelnya itu mau dibikin kayak BANK gitu. Jadi nanti tiap cabang Indomaret ada Bank Bina ini gitu. Oh gitu. Masih panjang tuh ceritanya, ganti nama aja belum, nanti pasti harus ganti nama dulu, nggak mungkin dapat Bank Ina. Pasti ganti nama dulu. Berarti kalau beli sekarang, ngumpulin sekarang itu ya udah keep dulu aja ya sampai story-nya selesai ya, gitu ya bro. Sebenarnya udah bisa kayak gitu ceritanya. Tapi bukan udah ketinggian banget nggak sih? Nah, itu gue bilang, kalau selalu lihat bank mini itu lu daripada lu perhatiin PBV, ini lu perhatiin market cap. Market cap-nya betul. Lebih enak dilihatin. Kenapa kalau PBV itu ketika lu rights issue di harga tinggi, PBV lu naik. Misalnya harga sekarang 5.000, dia rights issue di 2.000, kan? 1 banding 1 lah.
Sekarang book value cuma 100. Misalnya ada isu berani 1/1, ya 2.000 tambah 100 bagi 2, book value lu jadi 1.000, naik kan? Misalnya tadi harga 5.000, PB value dari 50 kali, jadi tinggal 1.000 banding 5, cuma 5 kali doang gitu. Ya, PBV itu bakal berubah pas ke arah isu gitu. Ya makanya bisa dibilang udah price in lah katakannya gitu. Tapi karena market belum tahu mau isu di berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari emiten-emiten perbankan, dan tadi lu udah bahas juga emiten-emitennya, itu udah keluar semua atau masih ada nih bro yang belum lo keluarin nih bocoran-bocoran bank-bank mininya? Ya banyak kan yang mau isi sih emang bank mini ya akhir-akhir ini ya. Jadi karena kan kalau yang mau itu gitu. Soalnya kalau gini bro, soalnya kalau kita lihat kan, ini bank-bank mini kalau dia mau red issue, itu kan udah terbukti ya dari beberapa bank yang mau melakukan red issue tuh harganya pasti terbang gitu. Nah, kalau di sektor lain ada nggak sih yang mau juga, bro, red issue? Longsor bro. Oh longsor, waduh yang mana itu bro? Maya longsor, Bank Maya Pada. Kenapa? Karena ada red issue-nya di atas di bawah book value. Ini ya itu wajar. Perlu perhatiin. Itu wajar ya. Kalau enggak wajar, bukan wajar juga, ada yang memang ketika kayak gitu terjadi harga naik, ada yang kayak gitu terjadi ada yang harga turun gitu. Enggak itu karena terkait di bawah value harganya langsung nggak kayak gitu juga. Itu ya karena emang nggak ada niat untuk menjaga harganya gitu, nggak ada story untuk keberlanjutan dia di atas gitu. Lihat Bang Maya Jadi Pada dia cuma mau menghimpun dana doang ya? Enggak, dia emang ngimpun dana dari publik, sahamnya kan kagak liquid gitu. Jadi ya emang satu juga jeleknya juga mereka rek isu di bawah book value-nya. Contohnya misalnya book value lu 1.000, lu rek isu di 400. Seperti kebalikan dari tadi, book value lu turun kan langsung kan? Turun, iya. Misalnya lu 1.000 di 400 ya, book value lu turun gitu. Book value itu valuasi jadi mahal ya. Harganya langsung longsor gitu. Ada yang cerita-cerita kayak gitu juga. Jadi nggak semua rek isu bakal naik. Lu harus perhatiin siapa yang masuk, harganya di berapa gitu. Seperti yang gue bilang, itu hal-hal pentingnya gitu. Jadi sejauh hari udah bisa ketebak lah ya dia bakal terbang apa enggak. Iya. Selain tapi kan most likely lebih banyak yang naik gitu kan daripada yang kayak Maya Pada gitu kan. Ya oke lah. Kalau emang kebanyakan naik. Mini. Selain Bank Mini nggak gitu banyak ya tahun ini ya. Ada Same kemarin isu, CMNP itu perusahaan tol naik juga. Oh ya, satu lagi yang menarik ini, kalau lu rek isu dikasih waran tuh menarik. Wah, contohnya biasanya IPO doang baru kasih waran kan? Ini red issue kasih waran. Itu rek isu juga kasih, kan gue bilang rek isu itu IPO kedua. Jadi mereka juga bisa nawarin waran. Boleh kasih pemanis gitu ya. Boleh kasih waran. CMNP itu kasih waran, harga udah terbang tinggi, warannya udah terbang, CMNP-nya udah terbang gitu. Jadi lu cuannya double biasanya kalau lu dapat waran. Sobat cuan perhatiin gitu. BRMS Friend juga udah terbang tinggi, dapat waran juga. Oke. Ini yang nggak diperhatiin sama sobat cuan. Iya, ini biasanya nggak diperhatiin sobat cuan. Kalau mereka ngasih waran, lu harusnya semakin happy gitu. Iya, karena bisa dijual juga kan, waran itu bisa diperdagangkan warannya juga. Bisa dijual. Warannya juga bisa di hold lagi. Tapi kan ada masa kadaluarsanya kan. Ya biasanya kosalnya lu IPO ya, masa kadaluarsa itu 2 tahun warannya. Misal lu rek isu lu bisa tentuin agak panjang, bisa lu pendek cuma 6 bulan, tapi bisa sampai 5 tahun kayak friend, nggak usah 5 tahun kata puasanya lihat tuh panjang gitu. Jadi semakin panjang, semakin panjang waran semakin menarik ya gitu. Menariknya gini nih, contohnya paling gampang, misalnya harga tebus 100 kan, harga tebusnya 100, induknya di 100 ya. Lalu harga warannya kan berapa? Biasa orang bilang harganya paling 1 atau 0 karena masih rugi gitu. Padahal enggak gitu. Kenapa? Karena misalnya harganya 1, misalnya BRMS waran dari 100 naik ke 105, warannya kan naik dari 1 ke 5, 1 ke 5 kan 5 kali. Iya, 5 Jadi kali. Jadi biasanya ketika walaupun dia di bawah harga tebus, harganya nggak bakal rendah gitu, ngerti maksud gua. Karena biasanya juga ada teori-teori ngitung harga wajar waran itu. Kalau
Kalau sobat cuan pengen lihat tuh bisa cek di Black-Scholes model. Lu ada kalkulator dulu, nanti lu disuruh masukin tanggal harga tebusnya, tanggal expirednya, bla bla bla. Nah, itu lu bisa cek harga wajar warannya berapa gitu. Oke. Apa tadi nama websitenya ini buat catatan sobat cuan? Enggak, lu enggak, bukan nama website, lu Google aja Black-Scholes model kalkulator. Nah, itu biasanya buat ngitung harga waran. Sebenarnya bukan buat waran, tapi buat option. Tapi waran itu kan option juga kan mirip. Iya, Cuman kalau waran ada dilusinya gitu. Oke. Nah, bro, selain Bank Mini tadi kan lu bilang nggak terlalu banyak ya. Memang yang menarik itu Bank Mininya. Nah, ini kalau kita balik lagi nih, kalau kita udah tahu emitennya apa, alasan-alasannya apa yang bikin dia naik dan dia turun, ini strateginya gimana? Ini kan yang paling gampang nih dan yang paling praktis yang Sobat Cuan bisa lakukan. Apakah di hold dari sekarang kemudian pas dia red issue itu dijual gitu, atau tunggu dulu dia naik, atau gimana nih? Atau tergantung lagi nih dari sahamnya apa baru kalau bisa kita putuskan? Pertama ya pasti tergantung sahamnya apa. Tapi rule of thumb-nya seperti tadi gue bilang, hari satu bulan sebelum ARA biasanya udah mulai terbang gitu. Jadi 1 bulan langsung terbang. 3 minggu, 2 minggu jelang red issue, jelang kumdet harganya mulai naik. Itu bisa sobat cuan manfaatkan. Lalu hari pertama setelah kumdet biasanya langsung ARA atau terbang. Itu bisa juga sobat cuan manfaatkan hari pertama langsung di HK gitu. Setelah hitung harga teoritis ya tentunya ya. Ada kalau lu trader bisa kayak gitu karena emang banyak yang kebukti red issue setelah banyak yang kayak gitu. Oh, oke. Ini dicatat nih ya sama sobat cuan ya. Tapi kalau buat emiten-emiten yang kayak gini, misalnya kita lihat studi case-nya nanti kan ada BRI nih yang bakal red issue. Kayak lu bilang nanti setelah kumdet 1 hari boleh di HK, dia terbang, habis itu udah dilepas atau hold-nya sehari aja atau gimana? Kenapa? Ya paling sehari 2 hari doang kalau saran gue ya. Kenapa? Karena jumlah barang bakal nambah gitu. Contohnya sebelum RI cuma ada 1 juta lot, setelah RI jadi 10 juta lot karena perbandingan 1/10 bisa jadi banyak barang di market, ada potensi guyuran gitu. Jadi orang yang udah cuan mau langsung banting gitu. Jadi biasanya ada model-model kayak gitu. Dan satu lagi yang tambahan gue ya. Iya. Kenapa bro? BRI. Ini masih terkait sama BRI sebelum lo tambahin. Ini kan lu bilang sepertinya dia bakal turun dulu nih harga emitennya gitu terkait dengan BRI. Nah, khusus untuk BRI sendiri, ini strategi akumulasinya gimana nih? Sobat cuan yang belum punya kan red issue itu untuk orang yang udah punya sahamnya. Untuk yang belum punya sahamnya gimana? Apakah nanti dia belinya setelah berita red issue sudah turun atau gimana tuh? Ya momen paling pasnya emang pas habis red issue di X-date-nya ya. Setelah kena harga teoritis itu momen pas banget gitu. Banyak orang bakal buyback di situ. Nah, pas banget momennya buat serok. Oke, siap. Oke, giliran lu sekarang. Tambahannya apa? Lupa gue bro. Tambahin aja. Nggak 1 menit nih, 1 menit lagi terbang. Ini 1 menit lagi yang terakhir ya. Ini ujangan gue aja, nggak semua red issue pasti terbang. Banyak yang longsor gitu. Ujangan dari gue kayak gitu. Jangan FOMO. Banyak juga red issue longsor. Contohnya BEX saja paling gampang. Tapi terus red issue longsor terus kan. Sampai jadi sekarang. Jangan FOMO. Harus diperhatiin sahamnya apa, fundamental bagus atau enggak, siapa yang masuk. Kalau masalah fundamental jelek tapi yang masuk bagus juga harganya bisa naik gitu karena ada perubahan nanti. Contohnya MPPA rugi mulu, harganya terbang. Kenapa? Gojek katanya mau masuk, setelah Gojek masuk mau digitalisasi bla 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 bla. Fundamental bakal nyusul. Arto juga rugi mulu. Kenapa bisa naik? Ya, karena ada GoTo mau masuk, DIC mau masuk gitu. Fundamental jelek ya udah. Tapi nanti ketika masuk orang-orang baru ini terjadi digitalisasi, bisa ada perbaikan kinerjanya gitu. Jadi ya jangan FOMO, harus selalu diperhatiin apa yang kamu beli, siapa yang mau masuk, rencana bisnisnya gimana, itu yang penting untuk melihat saham-saham reksisi bisa terbang atau enggak gitu. Mantap Bro Putra, tipsnya ya, jangan dilupain ya Sobat Cuan, dicatat. Dan karena kita emang masih akan ngelihat banyak sekali aksi korporasi red issue di tahun ini dan juga kemungkinan akan berlanjut di tahun depan. Tapi meanwhile, tadi seperti yang Bro Putra bilang, jangan FOMO ya. Mendingan duitnya cash saja daripada gara-gara FOMO hilang semua. Bener nggak Bro? Bener Bro. Oke, mending kita terima kopi kasih ya.
Iya, bener. Nanti kalau udah ada yang untung ya, udah ada yang cuan ya, Sobat Cuan, jangan lupa kirimin kita kopi ya, seperti biasa. Oke, Sobat Cuan, thank you banget buat dengerin konten kita. Thank you banget juga buat Bro Putra, nih udah bagi-bagi banyak banget tips hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita, paham ya konten yang paling keren di Cuap-Cuap Cuan. Setiap hari Senin ya di Spotify Cuap-Cuap Cuan, di Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Jangan lupa follow kita di Instagram @cuap_cuan dan jangan lupa sekarang harus subscribe kita ya di YouTube karena bukan cuma suara yang bisa kalian dengar tapi wajah juga bisa kalian perhatikan. Oke, thank you Sobat Cuan. Gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra pamit undur kita diri. berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.